Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu. Kiranya Tuhan menyertai perjalanan hidup kita. Dan sebelum kita merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita hari ini di hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 diambil dari kitab 2 Korintus pasal ke-5 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya pernah melayani dalam pelayanan sekolah minggu. Dan ketika pelayanan sekolah minggu saya bertanya, apakah hadiah yang paling indah yang pernah Anda terima? Dan banyak orang mengatakan anak-anak itu mendapatkan baju baru, sepatu baru. Tetapi ada satu anak yang cukup mengejutkan jawabannya. Dia mengatakan, hadiah terindah yang pernah saya terima adalah Tuhan Yesus Kristus. Ini suatu hal yang mengejutkan bagaimana anak-anak saja sudah bisa menyadari bahwa kehadiran Yesus Kristus adalah sesuatu yang paling indah di dalam kehidupannya. Dan ini juga sejalan dengan firman Tuhan kita pada hari ini, bahwa hanya di dalam Yesus Kristus kita manusia yang sudah jauh dari Allah oleh karena dosa akhirnya didamaikan kembali dengan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Manusia tidak mampu mendamaikan dirinya dengan Allah karena kita selalu berdosa, karena kita sering tidak setia. Karena itu kebinasaan adalah menjadi satu-satunya akhir dari hidup perjalanan manusia. Tetapi Allah yang begitu besar kasih-Nya, Allah yang memiliki anugerah yang tidak terbatas, menganugerahkan Yesus Kristus dirinya sendiri, karena hanya dari Allah yang mampu mendamaikan manusia dengan dirinya. Hanya dari Allah, pengorbanan Allah, maka dosa-dosa pelanggaran manusia tidak lagi diperhitungkan, tetapi sudah menjadi dibayar lunas melalui darah Kristus. Inilah yang hendak diberitahukan Paulus kepada jemaat di Korintus dan kepada kita saat ini. Begitu besar anugerah itu yang kita terima dalam diri Yesus Kristus, sehingga kita menerima damai itu, sehingga kita tahu apa itu arti pendamaian. Dan dari sana kita tidak lagi melihat diri kita dengan tinggi hati, karena kita tidak mampu membawa damai kepada Allah melalui perbuatan yang baik, tetapi hanya dalam iman kepada Yesus, maka di sanalah pendamaian itu terjadi. Dan Paulus menerangkan di ayat yang sebelumnya, di ayat 17, barang siapa di dalam Yesus Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru sudah datang. Karena itu kita diminta pada hari ini, betapapun kejahatan yang kita lakukan, seberapa besar dosa yang kita lakukan di dalam masa lalu, ketika kita memberikan diri ke dalam Yesus Kristus, di dalam iman itu, maka kita didamaikan. Pelanggaran itu tidak lagi diperhitungkan. Masa lalu kita tidak lagi akan menghambat kita untuk menjadi pewaris kerajaan Allah. Marilah Bapak Ibu, kita memberikan diri kita, dan lihatlah penyertaannya sampai pada akhir zaman. Penyertaannya akan senantiasa hadir dalam setiap situasi, dalam setiap kondisi. Dan yang kedua, setelah kita didamaikan, maka kita harus membawa damai kepada orang lain. Kita membawa damai melalui perkataan, kita membawa damai melalui tindakan. Sebagaimana di dalam khotbah Yesus di bukit, dalam Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah.
kita akan menjadi anak-anaknya karena kita membawa damai. Saya ingin mengajak kita untuk berefleksi sejenak. Ini pernah saya khotbahkan juga di ibadah minggu di HKBP Sukajadi. Mari kita tanya diri kita, kalau ada tukang bakso lewat, biasanya apa kita manggilnya? Apakah kita panggil, abang tukang bakso? Atau kita panggil bang atau pak? Yang saya tahu umumnya kita memanggil bakso. Atau ketika ada sayur lewat kita panggil, oi sayur. Bayangkanlah melalui perkataan kita sering mendukakan orang. Dia kan punya nama. Kenapa kita tidak panggil? Kalau tidak kenal, marilah kita panggil dengan perkataan yang baik. Bayangkan kalau yang datang itu penjual daging babi. Apa yang akan kita panggil? Apakah dagangannya? Tentu itu akan mendukakan dirinya, bukan? Karena itu marilah sebagai orang yang sudah didamaikan, orang yang hidup dalam Kristus yang sudah baru, kita juga membawa damai kepada orang melalui perkataan, perbuatan, dan minimal mari kita saling mendoakan. Sehingga dengan kita membawa damai, orang membawa damai, maka kejahatan akan semakin menurun. Dan lain dari itu, ketika kita membawa damai, bukan hanya diri kita, tetapi orang akan mengenal siapakah sang damai itu sendiri. Yesus Kristus akan dikenal, dipuji, dan disembah dalam dunia melalui hidup kita. Tuhan memberikan kekuatan untuk menjadi pembawa damai, dan Dia memberkati hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, hanya karena anugerah-Mu Engkau memberikan anak-Mu Yesus Kristus menjadi korban persembahan pendamaian kami dengan diri-Mu. Dia yang mati di kayu salib membayar lunas dosa-dosa kami. Dia yang bangkit membawa kebangkitan bagi kami, sehingga kami tidak berujung kepada kematian selamanya di dalam kebinasaan. Tetapi Engkau yang membangkitkan Kristus, Engkau juga membangkitkan kami, karena di dalam Kristuslah menjadi iman kami sebagai orang yang percaya. Dan ketika kami mengenal damai itu, yang sudah Engkau damaikan, yang Engkau sudah benarkan dalam Kristus, kami juga membawa damai di dalam dunia kepada sesama melalui perkataan yang lemah lembut, melalui tindakan yang baik. Sehingga dengan itu kami juga mewartakan Tuhan dan memperkenalkan Engkau sang damai itu sendiri, sehingga semakin banyak orang mengenal siapakah Yesus Kristus. Bapa, kami juga memohon Tuhan memberkati setiap perjalanan orang yang percaya. Engkau memberkati dalam pekerjaannya, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan ketika banyak tantangan dalam hidupnya. Ketika ia mengandalkan Engkau, kemenangan itu menjadi miliknya, sebagaimana Engkau telah berjanji kepada Abraham, kepada orang percaya. Itu janji yang juga akan kami terima sebagai anak-anak Allah yang membawa damai. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.